Selamat datang di modul woodworking dan backlighting. Di modul ini kita akan mengenal apa itu woodworking dan apa itu backlighting. Sebelumnya perkenalkan, kami dari stasiun woodworking backlighting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Setiawan. Saya Muhammad Cikran Aladdin. Saya Tiara Nurfitri. Oke. Jadi woodworking di sini itu membuat produk atau barang yang berbahan dasar dari kayu, bisa meja, lemari, dan kabinet-kabinet lainnya. Lalu dari backlighting. Oke, backlighting sendiri itu proses penyelubungan tempat duduk, kursi, jok, dan lainnya dengan lapisan lain seperti kain ataupun plastik, tapi pada praktikum kali ini kita pakainya kain. Oke. Langsung saja pada alat dan bahan. Nah, untuk kali ini yang pertama kita akan mulai dari alat-alat woodworking dulu. Oke. Dari woodworking di sini ada jigsaw beserta kunci dan mata pisaunya. Ini mata pisaunya. Lalu ada gerinda atau angle grinder. Lalu digunakan untuk velcro, ini digunakan ke gerinda ini, sama ini amplasnya. Oke. Sama ini pisau HPL digunakan untuk memotong HPL. Sama ini nanti ada APD. Nah, untuk di woodworking ini APD ini penting ya. Kalau ini digunakan untuk menutupi mata pada saat pemotongan kayu sama penghalusan. Soalnya pada saat penghalusan itu nanti debu-debu dari kayunya akan bertebangan. Sama tangan harus pakai sarung tangan karena serpihan-serpihan kayu pada saat kita mengusap itu, kalau kita akan pakai sarung tangan takutnya tertancap atau bisa kita kenal sebagai kesusuban. Oke, lanjut. Oke, dari backlighting sendiri itu ada pemarut. Ini nanti fungsinya buat menghaluskan sisi pinggir pada busa yang udah dipotong. Terus ada penggaris. Terus ada cutter. Ini juga ada mata gergaji itu buat potong busa nanti. Terus gunting sama banteker. Oke, untuk alat dan bahan beserta penjelasan singkat dari woodworking dan backlighting cukup. Kita akan lanjut ke setup alat dan juga proses pengerjaan. Ya, oke. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara men-setup jigsaw. Nah, jigsaw ini pada modul woodworking ini digunakan untuk memotong kayu ya. Lalu, ini di belakang ini ada mata pisaunya. Ada mata pisau. Ada kunci yang untuk melonggarkan dan mengencangkan tempat atau pengunci di mata pisaunya. Oke, langsung kita setup saja. Pertama pastikan ini mati ya, tidak tercolok ke listrik. Lalu dikendorkan bagian sini. Lalu pisau ini masukkan ke dalam sini. Pisaunya menghadap ke depan. Nah, ini berarti sudah masuk. Nah, tinggal dikencangkan lagi. Kalau bisa dikencangkan ke paling kencang agar tidak copot pada saat memotong. Ya, sudah. Jadi tinggal tancapkan ke colokan lalu nyalakan untuk memotong. Ya, kali ini saya akan menunjukkan cara men-setup angle grinder atau gerinda ini di modul woodworking. Nah, kalau mungkin teman-teman sudah lihat di modul sebelumnya, di modul benchwork, nah alat gerinda ini digunakan untuk memotong. Namun pada modul woodworking ini si gerinda ini akan kita gunakan untuk menghaluskan permukaan yang hasil potong dari jigsaw. Oke. Seperti biasa, pastikan gerinda ini itu tidak tercolok atau tidak teraliri listrik. Lalu ini digunakan, ini velcro namanya. Ini dimasukkan ke sini, diputar saja. Sama ini dipencet untuk menahan
biar nggak muter. Lalu tinggal dipasang ke amplasnya. Oke, selamat datang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit sebelum melakukan proses woodworking. Sudah dijelaskan tadi beberapa setup dari jigsaw sendiri. Kemudian ada APD yang digunakan, yaitu kacamata, dan jangan lupa untuk memakai masker. Untuk hasil dari woodworking sendiri ada beberapa, yaitu contohnya di sini ada dudukan, kemudian ada meja, dan juga rak. Nah, ada satu lagi yaitu sandaran dan tutup sandaran. Untuk bahan yang dipakai di sini bahan berdasar kayu, yaitu triplek. Di situ ada beberapa contoh. Yang pertama ada triplek berukuran 4 mili, kemudian ada multiplek yang lebih tebal, biasa digunakan untuk meja dan juga dudukan. Ada triplek lapis putih, kemudian di sini ada HPL untuk melapisi meja. Kemudian kita lanjut langsung ke proses salah satu rangkaian aja. Jadi di sini saya mau mencontohkan rangkaian dudukan. Pertama-tama gunakan APD terlebih dahulu, kemudian mencolokkan di sini. Kita ngambil bahannya dulu. Sebelum kita memotong tadi kita belum menentukan. Jadi di sini sudah ada malnya. Dan untuk ini sendiri toleransinya itu seukuran dengan ukuran spidol. Jadi langsung saja kita ukur menggunakan mal. Ketika sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu kita lanjut ke proses pemotongan. Kita masuk ke pemotongan untuk rangkaian dudukan. Kita lanjutkan dengan memotong bagian sisanya. Usahakan agar tidak mudah goyang saat pemotongan, menggunakan satu kaki untuk menahan di bagian yang terdasari oleh meja. Kemudian kita lanjutkan pemotongan. Oke, untuk pemotongannya sendiri sudah selesai. Saatnya untuk masuk ke proses merapikan sisi-sisi yang belum sesuai dengan bentuk mal dan juga ukuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan allowance yang disediakan. Oke, selanjutnya setelah melakukan pemotongan tadi sedikit saya jelaskan, kita masuk ke proses untuk merapikan bahan yang sudah dipotong tadi sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan bentuk yang diinginkan. Di sini bisa dilihat tadi setelah pemotongan masih ada sisi-sisi yang belum sesuai dengan ukuran. Tadi kan sudah ditetapkan untuk ujung spidol sebagai allowance, sehingga ini kita rapikan dan membentuk lengkungan sesuai dengan yang diinginkan tadi. Untuk prosesnya akan bisa kalian lihat setelah ini.
Jadi bisa dilihat untuk fungsi dari velcro grinder ini sendiri nampak lebih halus, dan juga spidol yang tadi digunakan untuk menandai lebih mulai berkurang, sehingga nanti setelah proses ini semua selesai akan didapatkan sesuai dengan ukuran yang diinginkan seperti sebelumnya, dan akan menjadi seperti ini. Jadi untuk proses woodworking mengenai pemotongan dan contohnya cukup sampai sini. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan memasang tinat. Nah, tinat itu apa sih? Tinat itu ini apa? Sejenis ulir yang akan dipasang ke kayunya, karena kan ini nanti ini tuh kan dudukan. Nah, itu akan nyambung sama Union Jack. Nah, untuk biar Union Jack sama dudukan itu dia nyatu, kita kan harus ada mur kan untuk mengikatnya. Dan si tinat ini itu sebagai ulirnya untuk murnya masuk sini. Jadi langsung saja kita ke proses pemasangannya. Nah, di sini kita menggunakan mallet, ya, tinata sendiri sama lem kayu. Lem kayu ini untuk lebih mengeraskan agar tinat itu pada saat memasang, ya kan, pada saat memasang takutnya murnya terlalu kuat dipasangnya. Kalau tidak menggunakan lem, si tinatnya akan ngikut putar, jadi pas saat murnya mau dicabut, tinatnya pun akan ikut muter, jadi nggak bisa dicabut. Oke, langsung saja. Nah, ini nanti akan dipalu dalam. Untuk proses pemaluannya itu jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang akan membuat ulirnya akan penyok, jadi nanti murnya nggak bisa masuk. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti untuk ini kan masih agak kehalang ya, nanti bisa dibersihkan menggunakan scriber tool atau menggunakan obeng untuk ditusuk agar jalurnya menjadi kosong. Ya, mungkin itu saja nanti. Oke, kali ini kita masuk ke proses backleading. Ada 2 proses yang akan kita jelaskan. Yang pertama untuk pemotongan HPL. Nah, di sini ada beberapa bahan, contohnya seperti ada HPL putih Dove, kemudian ada HPL motif kayu. Pada contoh kali ini kita akan menerapkan pemotongan HPL motif kayu untuk rangkaian meja. Untuk alat yang digunakan sendiri ada bullpen dan juga cutter HPL. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam prosesnya langsung aja. Yang pertama kita menentukan pola terlebih dahulu sesuai dengan mal atau ukuran meja yang sudah kita buat. Untuk pemotongan HPL ini sendiri, pola yang dibuat tidak memerlukan toleransi yang berlebih. Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, usahakan mal yang digunakan tadi dipasang saja biar lebih akurat dan juga tidak ada pemotongan yang berlebih. Untuk hasilnya akan diperlihatkan setelah berikut ini. Oke, berikut adalah hasil setelah pemotongan, bisa dilihat. Oke, kita coba untuk pasang ke bagian meja. Jadi sesuai yang saya katakan tadi, untuk pemotongan HPL ini sendiri tidak terlalu memperlihatkan ukuran yang jauh dari ini, sehingga toleransinya sangat tipis, aman untuk pemotongan. Oke, selesai untuk pemotongan HPL. Sebelumnya juga akan saya jelaskan tadi fungsi
dari kedua HPL yang berbeda ini. Jadi untuk HPL putih Dove ini sendiri digunakan untuk bagian rak. Sementara tadi kalau kita bisa lihat untuk HPL motif kayu digunakan untuk meja. Oke, kita lanjut ke proses backlighting selanjutnya, yaitu pemotongan untuk bagian dudukan. Oke, kali ini kita masuk ke proses backlighting selanjutnya. Untuk kali ini backlighting pada bagian dudukan. Di sini akan saya jelaskan beberapa bahan yang digunakan. Untuk yang di depan ini yang diperagakan oleh Tiara sekarang yaitu busa setebal 5 cm untuk dudukan. Adapun busa kedua yaitu busa berukuran 3 cm untuk part sandaran. Oke, seperti itu. Untuk alat yang digunakan untuk pemotongan ini sendiri, alat penunjangnya ada parutan, kemudian spidol untuk menentukan tanda, kemudian penggaris, dan juga untuk alat pemotongnya yaitu mata gergaji. Kali ini kita akan memperagakan untuk rangkaian dudukan. Kita masuk ke prosesnya. Yang pertama menentukan pola yang akan dipotong. Oke, akan saya jelaskan sedikit kenapa kita memberi titik 2 cm di antara pola yang kita buat, yaitu digunakan untuk memberi bentuk yang nanti akan berbentuk miring busanya, sehingga ketika kita memberi lapisan kain tidak berbentuk terlalu memaksa ketika menutup. Jadi pemberian ukuran 2 cm di tiap sisinya berfungsi untuk seperti itu. Oke, setelah sisi yang kita dapatkan sudah dibentuk polanya, langsung saja kita masuk ke bagian pemotongan. Usahakan arah mata gergaji yang kita ingin potong searah dengan arah yang kita inginkan. Seperti kalau yang dilakukan Tiara untuk memotong ke arah bawah, maka usahakan arah mata pisaunya juga mengarah ke bawah. Oke, bisa dilihat sekarang sudah selesai hasil potong busanya. Selanjutnya kita akan miringkan bagian-bagian sisinya, karena kan dudukan pinggir-pinggirnya itu miring. Nah, nanti kita akan memiringkannya menggunakan serutan lapak, santan plat. Oke. Jadi ini adalah hasil untuk parutan tadi, hasil parutan. Nah, gunanya parutan ini tadi untuk melengkungkan, untuk membuat lengkungan dari bagian dudukan, sehingga nanti kalau pada saat pemasangan kain jauh lebih rapi. Nah, tadi juga sempat saya singgung untuk memberi ukuran sebesar 5 cm di antara bentuk dudukan dan busa yang akan dipotong, agar lengkungan yang dihasilkan jauh lebih rapi. Seperti itu. Sekian untuk pemotongan busa dari backlighting. Oke, kita masuk ke dalam proses terakhir dari backlighting, yaitu untuk memasangkan kain dan juga busa ke bagian rangkaian yang sudah kita potong. Nah, untuk di sini contoh yang akan kita terapkan yaitu untuk dudukan. Untuk penentuan proses backlighting terakhir ini sendiri ada beberapa rangkaian yang dipasangkan. Yang pertama ada dudukan itu sendiri, kemudian ada sandaran dan juga tutup sandaran. Sudah saya jelaskan tadi, untuk kali ini kita akan memasang pada bagian dudukan. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu menentukan ukuran dari kain yang akan dipotong. Untuk rangkaian dudukan ini sendiri
ukuran yang ditentukan dari ujung kain ke ujung rangkaian yaitu sebesar 13 cm di tiap sisinya. Nah, kalau untuk tadi kan saya jelaskan ada 3 bagian. Untuk sandaran dan tutup sandaran itu kan setara. Jadi untuk penentuan ujung kain dengan ujung rangkaian dari sandaran sendiri dan tutup sandaran itu sebesar 5 cm. Oke, kali ini kita akan kembali ke penentuan ukuran untuk dudukan itu sendiri. Untuk hasilnya setelah berikut ini. Ya, setelah tadi proses penentuan ukuran dan pemotongan kain, kita masuk ke dalam proses terakhir, yaitu untuk memasang kain dan juga untuk mengeratkan. Dan oke, untuk prosesnya sebagai berikut. Langkah pertama, menarik kain dan memasang sekencang-kencangnya. Dan ketika sudah menemukan titik yang pas, itu diikatkan dengan menggunakan gun tacker. Cara ini dilakukan berulang-ulang sampai kursinya jadi, dan hasilnya akan jadi seperti dibalik tuh. Oke, jadi itu contoh untuk part backleading dudukan biasalah. Mungkin itu sekian dari kami dari stasiun backleading. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan selamat mengerjakan modul backleading. Backleading apa? Turning? Woodworking. Oke, siap. Semangat.